Driver ojol ini kapok ngalong lagi karena mengantar pesanan orang yang sudah meninggal. Nah, akhirnya saya muter balik. Pas saya muter balik itu sekitar 2 menitan bang. Itu saya dapat orderan, dapat GrabFood, dapat bakso kan. Akhirnya saya ambil lah, saya cocol, saya tunggu di resto. Saya antar lah nih ke pengantaran gitu kan, ke pengantaran itu. Jadi setelah itu tuh saya standarin motor. Saya bilang kan, saya mau ngantar orderan. Ya orderan apa mas? Ini bakso bu. Dari mana? Dari Margonda. Buat siapa? Buat Putina. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu itu langsung nangis bang. Jangan kesinggung ibu, kenapa? Akhirnya nih ibu-ibu bilang sama saya, mas, mohon maaf ya, Butina itu anak saya. Oh, Dia udah meninggal. Baru 3 hari yang lalu. halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Di video kali ini kita sudah kedatangan seorang driver ojol yang akan menceritakan pengalaman mistisnya pada saat dia ngalong. Dan langsung aja kita gas kenalan. Abang, kenalan dulu, namanya siapa? Puja Ramadan. Puja Ramadan. Puja Ramadan. Ini ojol nih. Ojol lah. Berarti salam satu aspal ya, Iya, biasanya ya. mantap. Dari mana bang? Kita dari Depok ke bang. Jadi ngojol dulu apa sekalian ke sini apa langsung? Tadi memang sempat narik dulu sih bentaran. Oh, Narik dulu. Jadi sekalian ke sini. Sekalian ke sini. Satu jalur. Satu jalan tadi, alhamdulillah. Oke. Berarti haus nggak nih? Lumayan sih. Kita pesan minum dulu ya. Boleh, Oke. boleh. Mbak. Ah, ini ada menu sajen Jalan Buntu Iya. nih. Mau pesan minum apa? Oh, cakep banget. Air putih beda. Oh gitu? Air putih Kenapa? aja. Emang kalau air putih mah bikin haus hilang. Oke. Iya. Sama deh kalau gitu saya ngikut. Oke. Makasih ya. Abang, kan ojol nih ya. Dari kapan sih jadi ojol atau ojek online ini? Ya, saya kurang lebih ngojol itu setelah COVID lah ya, 2020. Oh, pada saat 2020. COVID Pada saat berarti. COVID waktu itu. Nah, ojol ini kan banyak yang ngalong nih. Mm-mm. Abang sendiri suka ngalong nggak? Sering banget. Sering banget. Dulu tuh sering banget ngalong. Oh dulu. Dulu, waktu 2020-2021 itu sering banget. Oh gitu. Heeh. Nih selama ngalong Iya. pernah punya pengalaman mistis nggak yang paling serem abang alami? Pernah sih bang. Apa tuh? Pernah. Jadi waktu di tahun 2021, waktu itu saya pernah ngantar pesanan GrabFood soto. Heeh. Itu menjelang maghrib, lagi mati lampu. Oh. Posisi hujan deras, geledek-geledek. Itu saya ngantar orderan soto. Ketika saya cocol, saya dalam pengantaran. Ini kan saya takut kalau sotonya dingin gitu. Akhirnya saya taruh soto ini dalam jok motor. Setelah saya taruh dalam jok motor, saya lihat ke kaca spion. Ternyata ada sosok perempuan. Di situ ada sosok perempuan gitu kan. Lagi kedinginan, telengkup. Saya rasa, ya ampun, ini perempuan ngapain sendirian di sini? Itu tepatnya perempuan itu lagi nyender di pos, Bang. Oh. Lagi nyender di pos. Akhirnya saya mau kasih jas hujan kan. Saya standarin motor, saya buka jok. Itu pas saya mau ngambil jas hujan, saya balik badan, perempuannya udah nggak ada. Oh, serius nggak ada? Bener, udah nggak ada. Oke. Nanti setelah ini kita lanjut ya. Siap, Bang. Oke, buat Sobat Buntu nih, buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari Bang Yuda. Bang Puja, salah, Bang Puja kan? Iya, betul. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu, yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Bang, minumannya. Langsung dicobain ya. Mantap. Makasih nih Bang Dani. Siap. Makasih Mbak. Silakan, silakan. Iya. Alhamdulillah, cukup. Gimana? Segar?
Segar banget Bang Dani. Iya, mantap. Bang, kita lanjut ya. Pokoknya saya Siap. pengen tahu nih, awal mulanya nih, cerita-cerita abang ini, di tahun berapa sih? Jadi pertama kali saya mulai masuk dunia perojolan nih Bang, waktu itu ya pada masa pandemi lah ya, di tahun 2020. Oke. Karena kan kebetulan saya juga sambil kuliah gitu. Saya tanya-tanya kalau sambil kerja biasa kan, pertama nyari kerjaan sulit, yang kedua waktu saya buat kuliah kan nggak ada. Oke. Jadi saya tanya-tanya sama teman-teman kan, gimana buat kerja bisa punya duit tapi saya bisa lanjut buat biaya kuliah. Karena jujur aja Bang, saya kan pengen ngojol itu kan satu kebutuhan saya banyak. Saya juga harus bayar cicilan motor, saya juga harus ya dikit-dikit bantu keluarga, saya juga ya butuh kebutuhan jajan saya juga buat bayar kuliah juga kan. Makanya saya waktu masuk ojol itu kan di tahun 2020 ya, ya alhamdulillahnya keterima Bang di situ. Ya semasa-masa pandemi itu kuliah kan lagi daring ya, lagi belajar online. Itu alhamdulillah nggak lama saya ngedaftar di ojol itu, 2 minggu setelah saya daftar dipanggil lah ceritanya, saya dipanggil ke sana. Akhirnya setelah 2 minggu saya narik, dan di situ alhamdulillah sih penghasilan saya di ojol gitu kan bisa nutupin buat saya biaya kuliah, buat saya biaya ya buat bayar motor, buat jajan. Alhamdulillah di situ tercukupi gitu kan. Ya sambil saya kuliah itu kan masih online, saya narik itu awalnya pagi sih Bang. Mau pagi? Pagi, karena kan emang Jam berapa pagi itu? ya saya habis subuh udah bangun. Wih. Habis subuh udah bangun kan, selesai sholat itu saya rapi-rapi siap-siap ya, paling sampai sore lah kurang lebih ya, sampai sore menjelang maghrib saya tuh udah pulang. Karena kan saya malamnya itu saya suka banget sama taklim juga kan sebetulnya ya. Saya suka taklim juga, berangkat ya ngaji-ngaji gitu. Karena biar udah enak nih, udah rapih tinggal berangkat gitu. Itu setiap hari kayak begitu aja Bang Dani. Ya sebetulnya Bang, saya juga tuh gak mau ngalong awalnya. Karena kan memang kuliah juga tuntutan. Saya kan memang kuliah dari pagi sampai sore kan. Pas udah di luar dari daring, saya udah kuliah offline gitu, kuliah tatap muka. Ya mau nggak mau, saya nggak bisa lagi buat narik di siang hari. Dari situ saya udah mulai nyari inisiatif, gimana ya? Kalau saya nggak narik malam, ya saya nggak dapet duit. Ya kalau saya nggak dapet duit, ya otomatis saya bayar kuliah gimana, bayar motor gimana, gitu kan? Ya nggak bisa punya penghasilan lah pada intinya. Karena kan saya paling nggak bisa Bang Dani buat minta sama orang tua gitu ya. Saya tuh paling nggak bisa kuliah dibayarin, ini jajan minta segala macam. Saya paling nggak bisa. Yang saya punya inisiatif, gimana caranya semuanya saya sendiri. Ya, Cakep. gitu. Iya, akhirnya di situ saya cobalah buat ngalong. Waktu saya ngalong, itu kan saya keluar dari rumah jam 7-an lah ya, habis isya gitu. Saya keluar, itu kebetulan saya dapat orderan nih. Dapat orderan dari Citayam sampai ke Depok di Jalan Margonda. Akhirnya saya bawa orderan ini ke Margonda. Itu alhamdulillah tuh. Setelah saya sampai sana, itu saya buka aplikasi lagi lah. Saya kan masih lanjut narik gitu ya. Alhamdulillah nih kayaknya nih orderan kalau malam-malam kan emang rame gitu. Akhirnya saya emang buka aplikasi, ternyata dapat lagi. Dari sana saya dapat food lah ya. Ceritanya saya dapat food nih. Itu saya nganter ke Bulak Timur. Bulak Timur itu daerah Depok Bang. Dia tuh nggak jauh sih dari Cipayung gitu. Saya nganter ke sana. Akhirnya saya menuju resto, waktu itu nganter toko ayam, sate ayam gitu ya, nganter sate ayam. Ya di situ kan lumayan lama ya nunggunya, karena kan banyak ojol-ojol suka ngantri gitu kan. Kira ya udah tuh saya nungguin ya sampai 5 menit, 10 menit. Akhirnya saya kabarin, saya kan suka ngabarin customer gitu ya. Halo, assalamualaikum, ibu, bapak, mohon ditunggu ya, pesanan
lagi dalam pengantaran. Saya suka kayak begitu. Akhirnya dijawab lah segala macam. Oke nih beres, saya tunggulah nih di tukang sate ini. Setelah jadi, saya antar sana. Alhamdulillah tuh setelah saya antar, ya saya kurang lebih itu masih jam 9 apa setengah 10 gitu ya. Karena kan saya belum capek gitu kan, masih oke nih, fisik masih oke. Akhirnya saya buka aplikasi lagi, narik lagi masih. Saya pantengin di situ, karena kan ya orderan di situ udah mulai belum dapat nih, belum dapat. Saya melimpir lah akhirnya. Saya melipir itu di daerah Pitara, Bang. Daerah Pitara. Di Pitara saya melipir ya sambil minum kopi gitu kan, sambil ngerokok. Ya udah santai aja sambil nunggu orderan. Itu nggak dapat kurang lebih sampai 1 jam lah. Sampai 1 jam. Sekitaran jam 11 malam itu saya dapat orderan lagi, bunyi nih, alhamdulillah. Ternyata saya dapat food kan. Saya dapat food itu ngantar ke daerah Mampang. Ini Mampang ini masih di Depok juga, Bang. Masih daerah Depok. Akhirnya saya dapat dari Pitara sampai ke Mampang ini, itu dapat orderan food, dapat ayam bakar gitu kan. Dapat ayam bakar. Akhirnya saya siap-siap lah buat ke resto. Di situ sama tuh, saya nunggu lagi. Setelah 5 menit jadi, dikemas, saya langsung meluncur ke Mampang. Alhamdulillah setelah saya nganter, udah tuh saya selesain. Itu kurang lebih kan selesai jam setengah 12-an gitu ya, Bang ya? Iya. Setengah 12-an selesai. Saya rasa badan saya udah agak lelah gitu, udah agak capek. Akhirnya di situ saya mau matiin aplikasi nih, mau matiin aplikasi. Sebelum saya mau matiin aplikasi, mau baru pencet, itu ternyata dapat orderan lagi. Dapat orderan lagi kan. Pas saya lihat paket obat. Pas saya lihat alamatnya, ternyata alamatnya di Tajur Alang. Itu kan pengantarannya di Tajur Alang nih. Itu dari Mampang itu. Di situ saya sebetulnya, saya kan tahu ya, kalau udah jam 11 malam sampai jam 3 sampai menjelang subuh, Tajur Alang itu tempatnya rawan, Bang. Tajur Alang itu tempatnya begal, tempatnya maling-maling motor di sana gitu kan. Ya mungkin kalau bukannya maksud kesinggung orang-orang sana atau gimana ya, tapi memang tempatnya itu jalur sepi gitu kan. Jalur-jalur orang-orang pada nggak lewat sana, nggak ada yang berani gitu. Apalagi kan saya posisinya waktu itu kan emang tengah malam gitu, jam setengah 12-an malam tuh sampai menjelang jam 12, saya ambil paketnya, saya beraniin diri karena memang rumah saya kan di Bojonggede. Rumah saya di Bojonggede, karena sekalian ngantar saya pulang gitu kan. Kira saya ambil nih paket obat. Setelah saya cocol, saya anter lah. Itu di dalam perjalanan, hati saya tuh udah ngerasa nggak enak banget, Bang. Udah nggak enak banget. Karena kan kalau hati udah nggak enak, mungkin ada sesuatu atau gimana gitu ya, Bang ya. Tapi saya karena memang ini arahnya arah pulang, oke lah, nggak apa-apa lah. Yang penting searah ini kan, emang udah rezeki saya dan emang udah tugasnya saya buat nganter. Ya kan emang saya mau ngapain ya, mau kerja gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Saya juga niat ya buat kerja, buat nyari duit, buat nyari nafkah, buat kebutuhan gitu. Akhirnya saya anter. Setelah saya sampai mendekati tempat lokasi nih, kurang lebih 2 menitan lah ya. Itu saya sampein sama customer. Saya kan biasa kalau ke customer itu kan selalu ngechat gitu kan, selalu ngabarin sama customer. Akhirnya saya chat tuh, halo, assalamualaikum Pak, paket lagi dalam pengiriman, mohon ditunggu ya. Itu nggak dibales-bales gitu. Saya telepon juga nggak diangkat. Ya udahlah, mungkin orangnya nunggu di rumah, biasanya begitu. Ada yang kayak begitu kan. Saya terusin lah nih perjalanan saya. Pas saya sampai mau ke titik lokasi itu kurang lebih 100 meteran gitu ya. Itu gapuranya itu saya lihat udah terbengkalai gitu kan. Saya dalam hati tuh udah ngomong, Bang. Saya dalam hati kayak, ini saya balikin aja apa ya paketnya ya. Dalam hati selalu kayak begitu. Selalu ngebalikin jangan. Rasanya tuh berat banget buat saya ngantar. Tapi balik lagi, Bang. Lagi-lagi ini soal pekerjaan. Lagi-lagi ini soal kayak saya nyari duit, saya nyari nafkah. Nggak bisa kerjaan itu diiniin gitu kan. Pokoknya saya paksain gimana ini barang biar sampai dan saya pun pulang bawa rezeki. Kayak gitu. Akhirnya ya udah saya antar ke sana. Itu sepanjang saya ngantar ke dalam perumahan itu, Bang,
kiri kanan itu rumah-rumah terbengkalai yang emang udah pada ketutupan alang-alang gitu, rumput-rumput tinggi gitu kan. Ya udah, akhirnya saya masuk ke dalam. Pas saya sampai titik lokasi, itu kiri kanan rumah-rumah terbengkalai gitu. Ini rumahnya gerbang tinggi warna hitam, rumahnya rumah tingkat. Oke. Dari situ akhirnya saya standarin motor, saya ambil paket, saya bilang tuh sama orang ya kan. Saya teriak di situ, permisi, permisi, kan ketakut nggak kedengeran gitu ya. Saya kencengin kan, permisi, paket. Itu nggak dibuka-bukain bang. Akhirnya saya tungguin kan, sekitaran 3 menit sampai 5 menit. Saya rada kesel gitu kan, karena emang posisi saya sendiri, nggak sama siapa-siapa. Di situ saya japri lah orangnya. Pak, saya udah sampai ke titik lokasi. Bapak di mana? Saya udah sampai. Tolong cepat ya Pak, dibukain pintunya. Nggak dibalas-balas bang di situ. Akhirnya saya telepon gitu, sama nggak diangkat-angkat juga. Di situ saya mulai, ini orang kemana ini ya? Ngeselin bang, customer kayak gini tuh kudu sabar-sabar gitu kan. Saya benar-benar pengen marahin ini customer tadinya tuh. Akhirnya saya saya oyak-oyak kan pagarnya tuh, saya pukul-pukul. Permisi, paket, permisi, permisi. Itu nggak ada yang nyautin bang. Di situ saya mau pulang tadinya, mau nganterin paketnya lagi buat balikin ke tokonya. Biarin dah, rugi-rugi sekalian. Yang penting kan daripada saya takut di situ gitu. Tapi ternyata sebelum saya muter balik itu, tiba-tiba ada suara bang. Di situ ada suara bapak-bapak yang ngasih tahu saya, udah masuk aja Gi, nanti juga dibukain pintunya. Sehabis saya dengar suara itu saya langsung spontan bilang ke bapak-bapak ini bang, oh gitu Pak, makasih banyak ya Pak ya. Akhirnya saya buka gerbangnya, saya masuk dah tuh ke dalam. Pas saya masuk ke dalam, saya ketok-ketok kan pintunya. Tok-tok-tok. Permisi, paket. Di situ juga belum dibukain. Belum dibukain kan sama orangnya. Saya benar-benar udah capek banget karena posisi juga ini udah orderan terakhir gitu. Emang kebetulan saya mau pulang juga, udah lelah gitu. Saya ketok-ketok terus sampai menjelang 5 menit nih. Saya lihat nengok-nengok apa ya yang bisa di ini ya. Saya mau taruh paket di sini, takut hilang. Nanti kan kalau hilang, customer kesel, customer nggak terima, dikasih bintang 1, saya yang disuspend dan saya nggak bisa kerja lagi dong otomatis. Ya udah di situ saya tungguin, ternyata saya lihat lirik-lirik itu ada bel. Akhirnya saya pencetkan bel itu, keluarlah orangnya. Akhirnya pas bapak-bapak keluar, orangnya keluar nih, customer saya nih. Saya bilang sama bapak-bapak ini, Pak, gimana sih? Ini kan paket Bapak saya udah nungguin dari tadi. Bapak udah saya japri, udah saya telepon. Kenapa nggak diangkat Pak? Kenapa nggak dibales Pak? Ini saya udah permisi-permisi. Kenapa Bapak nggak kedengeran? Akhirnya ini bapak-bapaknya ngomong sama saya bang. Mas udah datang dari tadi ya? Ya udah dari tadi Pak. Ini saya dari tadi udah ngacetin Bapak. Mas, mohon maaf ya Mas ya. Saya bukan yang nggak mau ngangkat telepon, saya memang nggak megang handphone, dan saya bukan nggak mau turun ke bawah. Saya mohon maaf banget, karena saya dari tadi sebelum Mas datang ke sini 30 menit dari awal itu saya digangguin sama makhluk halus Mas. Di situ saya kan rada takut juga kan ya, karena kan saya bakalan pulang gitu. Akhirnya saya bilang sama nih bapak, oh, ya udah Pak, kalau kayak gitu lain kali jangan diulangin lagi ya Pak ya. Akhirnya nih bapak-bapaknya bilang ke saya, iya Mas, saya dari tadi tuh digangguin sama makhluk halus. Pencet bel saya dipencet-pencet lah. Pas saya turun, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya gerbang saya dipukul-pukul lah. Pas saya nengok dari jendela, itu nggak ada siapa-siapa. Pintu saya digedor-gedor. Di situ saya mulai merasa nggak nyaman Mas. Saya ngerasa digangguin. Makanya pas Mas ada di bawah pun, Mas teriak-teriak itu saya nggak ngedengerin apa-apa. Saya benar-benar nggak dengar suara Mas. Biasanya tuh saya ngedenger kalau ada tukang paket, tapi ini saya nggak ngedengerin suara Mas ada di luar. Dan kebetulan pas Mas pencet bel, itu saya udah ngira sih apa ada paket datang gitu ya. Karena ini terakhir kali saya bukain pintu. Kalau emang bukan Mas tadinya nih, saya nggak berani Mas buat bukain pintu. Ini dari situ kan, saya kan emang takutan juga ya orangnya ya. Bukan takut karena apa gitu. Karena memang cerita nih bapak
kayak seolah tuh emang bener-bener takut banget gitu ya bang ya, bener-bener takut banget. Akhirnya dari situ tuh saya bilang sama bapak, ya udah pak, mudah-mudahan bapak nggak kenapa-napa ya pak ya bapak istirahat deh, mohon maaf juga pak, ucapan saya nih agak ngegas, saya capek pak, saya udah dari tadi nungguin bapak tuh lumayan lama gitu. Akhirnya nih bapak bilang, ya udah mas, saya minta maaf banget sampai sebesarnya ya, nih sebagai tanda ganti minta maaf saya, ini buat mas gitu. Saya kan dikasih tip lah ceritanya sama nih bapak-bapaknya kan. Akhirnya saya bilang sama nih bapaknya kan, oh ya udah pak, makasih banyak ya pak, biar berkah ya rezekinya biar banyak. Akhirnya nih bapak-bapak masuk ke dalam, ya udah nutup pintu. Akhirnya saya keluar lah dari situ, saya keluar gerbang, saya tutup gerbangnya. Di situ saya baru nyadar bang, ternyata astagfirullahaladzim, tadi saya datang ke gerbang ini, siapa ini yang ngomong suruh saya masuk? Langsung di situ badan saya merinding, pikiran saya udah kacau. Karena memang kiri kanan itu, Bang Dani, kiri kanan udah alang-alang rumput-rumput tinggi, rumah-rumah terbengkalai, dan di situ nggak ada satu orang pun. Emang udah tengah malam gitu. Akhirnya saya ngerasa, ya gimana ya? Pikiran saya tuh udah nggak bisa positive thinking lagi. Pikiran saya udah nggak bisa kayak, wah baik-baik nih, nggak ada apa-apa. Udah nggak bisa kayak begitu, karena saya udah yakin, ya itu suara apa kalau bukan suara hantu. Ya udah dari situ akhirnya saya matiin aplikasi, saya pulang lah ceritanya. Di tengah saya perjalanan, sebelum saya keluar gerbang, itu ternyata benar mas dugaan saya bang. Itu ada suara makhluk-makhluk yang emang suaranya tuh aneh-aneh, nempel di telinga saya. Dan suara itu, mohon maaf boleh saya contohin ini bang ya. Suaranya yang saya dengar itu kan kayak, itu suara pertama tuh. Dari situ saya udah mulai bawa motor agak kegok gitu kan. Suara yang kedua, itu suaranya suara-suara ngeground gitu, kayak saya di situ mulai nangis gitu. Pas saya nangis, itu suara perempuan lagi nangis juga ngikutin. Perempuan lagi nangis, suara anak-anak kecil lagi lari-larian, lagi main. Itu suaranya jadi satu bang di sini. Akhirnya kalau nampak oke, biasa gitu ya. Tapi kalau suara bang, itu saya nggak kuat. Saya benar-benar mental saya tuh kayak keganggu gitu. Karena dengar suara itu kan benar-benar serem banget lah menurut saya. Dari situ saya mulai nangis, saya mulai curhat sama diri saya sendiri gitu ya. Ini kan saya cuma mau kerja gitu, saya cuma mau nyari duit, saya mau nyari kebutuhan buat saya biaya kuliah, buat saya nyari motor, buat jajan saya. Saya nggak macam-macam gitu, saya nggak nakal, saya nggak ngapa-ngapain. Kok bisa kayak saya ngerasain kayak begini? Akhirnya di sepanjang jalan saya ngedengerin, saya sambil nangis. Itu nggak 100 meter kemudian itu kan udah jalan raya depannya gitu ya, jalan raya, jalan baru gitu. Itu udah banyak motor, udah banyak mobil. Ya udah di situ suaranya hilang bang. Situ suaranya hilang. Akhirnya saya pulang, saya ganti baju segala macam, saya ambil wudhu. Ya udah saya tidur. Besokannya udah mutusin bang untuk gak ngalong lagi gitu ya, karena kan saya udah trauma gitu, udah capek lah ngalamin kayak begini tuh. Kayaknya benar-benar gak enak banget bang. Jadi dari situ, ya saya sempat bingung juga sih ngebagi waktunya kan. Karena kan mau nggak mau kan pagi saya harus kuliah, saya pulang sore gitu. Ya malam juga saya kepikiran sama yang habis kejadian itu gitu. Tapi di sisi lain, sebelum dari kejadian 2022 ini bang, saya punya pengalaman juga di tahun 2021. Seperti apa? Jadi waktu itu saya kan pulang dari kampus gitu ya, kurang lebih jam 5:30 sore kan ya bang ya. Di situ yang dimana teman-teman saya tuh pada pulang, pada happy-happy, pada nongkrong gitu kan, pada seneng-seneng lah. Ya saya mah ya lanjutin kerjaan saya. Saya tetap ngojol, tetap ngalong, tetap nyari rezeki gitu kan. Ya buat kebutuhan saya. Nah pas saya pulang dari kampus tuh saya langsung nyalain orderan lah ceritanya. Pas saya nyalain orderan, itu belum dapat bang. Belum dapat sampai kurang lebih 20 menitan lah saya nungguin gitu. Akhirnya saya mulai kayak, ini apaan sih orderan, babuk banget gitu.
Karena emang orderan aplikasi saya ini Bang, itu kalah akunnya, kalah gacor gitu bahasanya kalau di perojolan tuh gacor gitu ya. Itu kalah gacor sama akun-akun yang udah nyala dari pagi. Biasanya tuh yang masuk orderan itu kan yang akunnya dari pagi lebih prioritas gitu daripada yang akunnya sore atau siang baru dinyalain. Karena kan kebaca sama sistem gitu. Dari situ saya, oh ya udahlah sabar aja, nanti juga dapat kok gitu. Akhirnya dari situ saya sambil melipir lah ceritanya. Saya melipir, kebetulan saya sampai di Cagar Alam, tempat saya biasa ngopi. Di situ sambil ngerokok saya nyalain rokok kan kayak biasa, saya ngopi, saya nungguin lah tuh. Gak lama kemudian tuh sekitar 5 menitan itu hujan turun Bang. Hujan turun deras banget gitu. Setelah hujan turun ternyata mati lampu juga. Di situ kan gelap banget gitu ya. Di situ gelap banget, mati lampu. Akhirnya saya tetap nyalain orderan. Saya kan paham Bang, kalau setiap hujan, apalagi hujan deras, apalagi sambil geledek-geledek, itu otomatis akun-akun itu pada matiin aplikasi. Tapi bagi saya, kalau hujan-hujan, saya tetap narik Bang. Karena hujan itu bagi saya sumber rejeki buat narik itulah. Karena semakin hujan, itu pemasukan saya tuh semakin banyak lah, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya di situ saya nyalain orderan, saya tetap pantengin. Gak lama kemudian rokok saya habis, kopi saya habis. Ini orderan masuk lah ceritanya. Waktu itu saya nganter GrabFood, masuk pesanan soto ini kan. Ngantarnya itu ke Bulak Timur dari Cagar Alam. Akhirnya saya cocol, saya chat nih customernya. Halo, assalamualaikum. Ibu, Bapak mohon ditunggu ya, pesanan sedang dalam perjalanan gitu. Akhirnya saya ke toko lah tuh siap-siap. Setelah saya sampai di resto, saya pick up, saya ambil kan sotonya. Akhirnya saya anter lah ceritanya nih. Saya udah pakai jas hujan segala macam kan. Setelah saya anter, itu di tengah perjalanan Bang, saya kan mau jalan ke arah Bulak Timur itu saya langsung kepikirannya, ya ampun, ini soto customer saya. Khawatir kedinginan, nanti customer kecewa, saya dikasih bintang 1, kesianan customer juga gitu. Di situ saya punya inisiatif lah, saya standarin motor, karena kebetulan kan di situ kan banyak pohon-pohon bambu juga kan. Nah, tempat saya berhenti itu sampingnya itu ada pos dan sampingnya Alfamaret, cuman emang lagi mati lampu, lagi gelap banget di situ posisinya. Di situ saya standarin motor, saya ambil lah nih soto yang dicantelan gitu kan. Saya buka jok motor, saya taruh di dalam jok. Setelah saya tutup, saya mau naik motor lagi nih. Mau naik motor, mau standarin, saya angkat. Di kaca spion saya gitu kan kelihatan gitu ya Bang ya. Itu ada perempuan, ada perempuan lagi kedinginan Bang. Lagi telengkup gitu kan. Di situ saya mikir, ya ampun, ini perempuan kasihan banget gitu. Kok sendirian, hujan-hujanan, kedinginan ini kayaknya. Ya udah di situ kan saya kebetulan kan saya bawa jas hujan, selalu bawa 2 gitu kan buat kalau jaga-jaga kalau dapat customer grab bag gitu buat customer make. Akhirnya di situ saya ya udah deh, saya kasih jas hujan aja. Saya standarin motor, saya buka jok motor. Itu pas saya mau ngasih jas hujan ke ini perempuannya udah nggak ada Bang. Dan yang saya lihat sosok perempuan yang ada di kaca spion saya itu sosoknya hitam, rambutnya hitam, dan pakaian dressnya pun itu serba hitam. Ya udah dari situ saya mikir dong, ini kalau orang Bang, ini kayaknya nggak mungkin. Karena kalau orang pasti jalannya kelihatan, jejak kakinya kelihatan, dan pasti kaburnya kemana pun pasti ada gitu, pasti saya lihat. Tapi ini benar-benar nggak ada, ngilang gitu aja. Ya udah dari situ saya buru-buru masukin jas hujan saya balik ke motor lagi. Akhirnya saya jalan lah tuh ceritanya. Udah selesai saya jalan, ya udah soto akhirnya saya anter. Karena saya udah ketemu sama the demit gitu ya, saya udah ketemu sama sosok makhluk halus. Itu saya nggak berani ngelanjutin sampai Ngalong Bang. Karena saya udah, kalau awalnya udah nggak enak, saya yakin kedepannya pasti
ada masalah apa Oke. saya khawatir kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, saya balik ke rumah. Dari situ saya nggak jadi ngalong lagi kan, batal tuh. Jadi pada hari Kamis nih bang, waktu itu saya kan punya kegiatan taklim juga kan. Kebetulan saya lagi mau berangkat taklim, itu jam 8-an lah ya. Saya berangkat, itu bareng kawan-kawan biasa kan, namanya anak-anak majelis gitu. Itu dari rumah, ya saya ke daerah Cipayung gitu. Saya sampai Cipayung, ya kurang lebih perjalanan setengah jam lah, yang nggak nyampe sih. Oke, apa? Ya motor sih, biasanya kan rame-rame gitu ya, sampai sono. Akhirnya setelah sampai taklim mulai, ya kegiatannya mah ya kayak biasa, kayak baca tahlil, baca ratib gitu kan, ya baca maulidan lah gitu, ngedengar tausiah. Selesai ngaji, itu saya nggak pulang bang. Emang kan biasanya kalau selesai taklim itu kan kayak teman-teman gitu ya, anak-anak tuh suka pada kumpul, suka pada ngobrol dulu, ngerokok dulu, ngopi dulu gitu kan. Jadi selesai taklim tuh nggak main pulang gitu aja. Jadi kayak ngobrol, ya tukar cerita gimana sih, ya kayak yang punya kegiatan di kampus, yang punya kegiatan kerja di pabrik, yang punya kegiatan kerja di kantor gitu, semuanya pada cerita. Ya asik sih sebetulnya taklim itu kan. Ya emang saya demen juga di sana. Selesai itu ngopi-ngopi, kurang lebih ya sampai jam 11:30 lah baru kita bubar gitu semuanya. Setelah bubar itu bang, saya kan nggak bisa tidur gitu ya. Saya belum bisa pulang karena saya kepikiran tuh, ya ampun, ini jam segini saya belum ada penghasilan apa-apa. Saya jam segini tuh masih kosong nih, belum ada yang dibawa pulang. Minimal itu kan saya megang, iya buat bensin saya besok kuliah lah minimal, kan kayak begitu. Akhirnya di situ saya nyalain aplikasi, saya tungguin lah. Itu hampir 1 jaman bang. Oh ya? Hampir 1 jaman saya nungguin nyalain aplikasi itu nggak dapat. Nggak dapat orderan. Akhirnya saya mikir tuh, ya mungkin ini bukan rezeki saya kali ya malam ini ya. Karena emang lama banget, saya tuh orangnya paling bete juga sih kalau lama-lama nggak dapat orderan gitu. Akhirnya ya udah tuh, saya mau pulang kan, arah pulang tuh. Nah sepanjang jalan saya arah pulang sambil melipir pelan-pelan jalannya, itu alhamdulillah masuk orderan gitu. Pas masuk orderannya kan Grabback waktu itu ya. Saya ngantar di Cipayung tuh sampai ke titik lokasinya itu di Pondok Terong. Akhirnya dari situ saya jemput penumpangnya, kayak biasa kan saya bilang tuh, halo assalamualaikum bapak ibu, mohon ditunggu ya, saya kesana sekarang. Ya setelah saya jemput, ini masnya kan, nenek kan bocah remaja juga gitu. Akhirnya saya jemput tuh, saya antar ke Pondok Terong. Selesai dari pengantaran, itu saya nggak dapat lagi bang, nggak dapat orderan lagi. Ya lagi-lagi saya bilang dalam hati, ya udahlah, emang bukan rezeki saya malam ini gitu. Karena kan besokannya itu saya kan harus kuliah, itu berangkatnya lebih pagi karena memang saya ada tugas gitu. Jadi saya harus istirahat yang lebih pada malam itu. Akhirnya dari situ ya saya arah pulang. Cuman arah pulangnya ini saya balik lagi ke Cipayung karena kan rumah saya itu kan di Bojonggede ya. Itu kalau saya lewat Pondok Terong yang ke arah belakangnya, itu tuh saya jalan kejauhan bang. Saya muter. Daripada saya muter jauh-jauh, ngabisin bensin, saya juga orderan duit belum megang gitu kan. Ya akhirnya saya mutusin tuh lewat Cipayung gitu. Di sepanjang saya jalan, saya tuh dari jauh udah ngerasa nggak enak bang. Udah ngerasa nggak enak gitu. Lagi-lagi tuh hati saya tuh saya kayak selalu, udah jangan lewat sini. Selalu nolak kayak begitu. Tapi saya tuh mikirnya apa ya? Bensin. Selalu kayak begitu. Selalu sayang kalian lagi nggak ada uang gitu. Sayang nanti jalan lewat sono kejauhan gitu. Double nanti kayak gini lah segala macam. Lewat jalan yang dekat aja. Akhirnya saya paksain kan. Saya jalan di tempat itu dari jauh bang. Ini kan di ujung jalan itu saya ngelewatin
pohon-pohon bambu besar gitu kan. Itu tepatnya pohon bambu besar itu di belakang Duta Busana. Duta Busana itu di belakang Cipayung, dekat SD Cipayung kan, belok kiri. Itu di situ posisinya tuh sebetulnya lampu-lampu tuh nyala, Bang. Sebetulnya lampu-lampu nyala gitu kan, nggak ada yang mati. Tapi setelah saya posisinya sendiri di situ malam-malam, itu nggak ada penerangan sama sekali. Nggak ada penerangan sama sekali. Ya kan saya dalam hati kan makin, bukan takut gimana-gimana ya. Ya kayak udah ngerasa hal-hal gimana gitu kan. Ya dari jauh juga saya udah ngeliat nih kayak, kok itu ada senter merah. Saya kira kan senter gitu ya dari jauh ya. Senter merah, bulat, ada 2 cahaya gitu di sela-sela pohon bambu. Akhirnya saya tetap deketin tuh, saya jalan. Pas saya udah mau deket dari pohon itu, ternyata itu, Bang, pas saya perhatiin, itu ada kayak tangan, dia lagi garuk-garuk pohon bambu gitu. Itu jari-jarinya gede, jarinya panjang gitu kan, tangannya besar, itu tinggi, berbulu hitam, Bang. Dan di situ saya awalnya nggak terlalu panik sih ya. Saya nggak terlalu panik. Karena jujur, saya kalau ngelihat itu, pasti saya liatin makhluknya gitu. Akhirnya saya liatin, Bang. Itu benar-benar jelek banget. Itu bertaring, giginya itu bertaring. Akhirnya pas saya liatin terus, saya sambil bawa motor gitu ya. Saya liatin. Pas saya, itu kan jalannya tikungan gitu ya. Pas saya lewatin jalan itu tikungan, ini lagi garuk-garuk gitu kan, garuk-garuk pohon. Akhirnya dia bersuara gitu, dan suaranya serem, benar-benar serem banget. Pas saya dengar suara geraung kayak begitu, motor saya jatuh, Bang. Motor saya jatuh karena saya refleks. Saya jujur, kalau ngelihat makhluk itu saya nggak terlalu ini ya, tapi kalau suara saya udah benar-benar down banget, takut banget. Akhirnya motor saya jatuh. Di situ saya langsung teriak gitu kan, Astagfirullahaladzim. Saya langsung teriak, saya langsung baca sholawat gitu kan, saya langsung baca bacaan sambil nyalain motor. Itu ternyata motor saya kontaknya kan kegeser mati gitu ya. Saya nyalain lagi, itu nggak nyala-nyala, Bang. Nggak nyala-nyala, sampai suara itu masih kedengaran di kuping saya kan. Saya sambil dorong pelan-pelan gitu, karena saya jalan cepat, itu seolah-olah kayak ketahan, seolah-olah tuh kayak berat banget saya jalan. Di situ posisinya juga mati lampu, nggak ada siapa-siapa, dan di belakang tuh masih ada makhluk itu. Akhirnya dari situ saya sambil nangis gitu kan. Iya, saya gimana ya? Saya bukannya kayak anak kecil atau gimana ya, Bang ya. Mohon maaf ya. Mungkin yang belum pernah ngerasain, yang belum pernah ngeliat, ya mungkin rasanya kayak lebay atau gimana gitu. Tapi bagi saya tuh ini benar-benar serem banget gitu. Akhirnya sampai saya baca-bacaan kan, saya sampai nangis gitu. Saya dorong berat banget. Setelah saya kurang lebih sampai dari dia tuh 50 meteran gitu ya, udah lumayan jauh dari dia nih. Ya udah, suara itu hilang dan motor saya pun tiba-tiba nyala lagi. Nyala lagi di situ. Akhirnya udah tuh, saya jalan dan suaranya hilang, saya nggak ngeliat makhluk itu lagi. Akhirnya saya pulang. Ya udah, saya nggak narik lagi, Bang, malam itu juga. Pulang dan besokannya udah, saya nggak narik-narik lagi tuh pas malam itu. Gitu. Dan saya udah nggak berani juga lewat tempat, sampai sekarang pun tempat yang udah saya lewatin itu, saya udah nggak berani buat datang lagi ke situ. Jadi waktu hari Rabu ini, Bang, waktu itu kan saya masuk kuliah itu pulangnya kan agak telat gitu ya, karena memang kebetulan di kampus itu lagi ada eskul tambahan. Di situ saya yang tadinya kan pulang jam 5:30 sore lah, saya tambahan eskul itu sampai mau menjelang Isya saya baru pulang. Gitu. Nah waktu itu kejadiannya itu sama di tahun 2021 sih, di tahun 2021. Nah setelah saya mau pulang itu kan nanggung mau sholat Isya gitu kan, ya udahlah saya sholat Isya dulu. Di situ di kampus saya sholat Isya. Selesai saya sholat Isya itu saya langsung nyalain orderan lah di situ. Saya tungguin lah tuh, karena kan memang saya niat mau ngalong kan. Dari kampus, saya kan kampus itu lumayan jauh dari rumah juga kan. Akhirnya saya nyalain orderan
Di situ saya sambil ngopi, sambil ngerokok. Ya teman-teman lain sama sih, ada yang masih di kampus juga. Cuman mereka mah kan emang sambil main gitu kan, sambil ngobrol, bercanda-canda. Ya saya mah nyambil nyalin orderan gitu. Sampai suatu ketika tuh teman sampai bilang sama saya kan, lu ngapain sih narik mulu? Kali-kali lah kita ngumpul gitu kan. Akhirnya saya gimana ya? Saya bilang aja sama temen itu kan, ya emang udah jadi pekerjaan gua bro. Nah, saya gituin kan. Akhirnya nggak lama nih, selesai saya lagi ngobrol bareng temen nih, lagi kumpul. Itu juga saya sambil nyalin orderan, dapatlah ceritanya. Itu kepental bang, sampai daerahnya itu di Margonda. Di Margonda kan. Dari Margonda, itu saya dapat tuh dari kampus itu Grabback kan. Grabback itu nggak jauh penjemputan dari kampus. Di rumah kampung sebelah lah, kampung-kampungnya kan. Akhirnya saya jemput customernya, naiklah nih ceritanya customer di tempat saya gitu kan. Saya bawa lah, Mbak, akhirnya saya tawarin kan, mau pakai helm nggak? Oh nggak usah mas, aman kan, nggak ada polisi. Aman kalau udah jam segini mah. Biasanya kan kalau siang-siang polisi tuh rajanya tuh di Margonda bang. Oh gitu. Banyak-banyak razia tuh di Margonda waktu itu gitu ya. Akhirnya ya udah tuh, mbaknya nggak pakai helm, aman, saya bawa sampai ke titik lokasi di Margonda. Akhirnya turun, biasa kan, ya saya dikasih tip gitu. Oh ya udah mbak, makasih banyak ini mbak ya tipnya. Mudah-mudahan banyak rezekinya gitu, biar lancar ya mbak. Oh amin. Dari situ saya, wah karena saya dikasih tip gitu kan, semangat bang saya, makin semangat gitu buat narik. Karena waktu itu emang masih jam 8-an kan, masih sore lah, jam segitu mah belum malam gitu. Saya masih narik. Ya, saya sambil nyari makan lah, karena kan saya belum makan juga kan pulang dari kampus itu. Saya sambil nyari warkop, saya nyeduh mie kan di sana. Gak lama dapat paket kan, dapat paket barang. Itu saya nganter ke daerah Limo, ke Pental tuh, dari Margono ke daerah Limo. Ya udah, saya antar paketnya. Mie kan kebetulan udah mau habis, saya buru-buru kan makan. Selesai saya makan, saya antar nih paket ke daerah Limo. Setelah saya turunin ini paket, saya anterin. Ini kan paketnya paket obat juga kan, paket obat waktu itu. Saya bilang sama customernya, halo permisi, paket lancar nih, orderan berikutnya gitu kan, lancar. Setelah saya antar paketnya, di situ saya masih semangat bang, masih semangat buat narik. Akhirnya dari Limo itu, saya ngarahin lah. Itu kan kalau di Grab itu kan ada namanya kan TS ya bang ya. Tujuan saya gitu. Itu kalau TS itu kita terserah nih, kita mau arah pulang, kita mau arah kemanapun, nanti orderan tuh ngikutin. Gitu. Akhirnya saya TS ini dari Limo itu sampai nuju stasiun Depok Baru. Gitu. Akhirnya dari situ tuh saya TS, saya pakai arah tujuan dan ternyata dapatlah nih Grabback. Setelah saya dapat Grabback, akhirnya saya jemput orangnya, ibu-ibu kan waktu itu, marah lagi hamil juga gitu. Ibu-ibunya sampai bilang, mas jangan cepet-cepetnya, saya lagi ngisi gitu. Ngisi apaan bu? Ini nggak ngeliat perut saya gitu. Akhirnya ya udah tuh, saya antar ibu-ibu itu sampai stasiun, pelan-pelan kan jalannya. Oh kalau ngantar ibu-ibu itu bang, bener-bener lama, bener-bener lama. Nggak bisa dibawa cepet. Tanggulan aja bener-bener lama banget. Ya udah akhirnya di situ tuh, dari jam 8 sampai nganter dari Limo kan nggak terlalu jauh gitu ya. Sampai ke stasiun aja itu butuh waktu 1 jam bang, buat nganterin ibu doang. Karena emang lagi kondisi lagi ngandung gitu. Sampai setelah ke titik lokasi di stasiun Depok Baru, di situ saya melipir bang. Karena kan tujuan ke stasiun Depok Baru itu kan masih ada lagi tuh, satu lagi kan, 2 tujuan gitu. Akhirnya saya melipir lagi itu ke daerah Mampang. Dari stasiun Depok Baru saya jalan ke Mampang itu belum dapat orderan. Dapat orderan itu setelah saya 10 menit. Saya dapat orderan lagi ke stasiun Depok Baru lagi. Itu saya antar lagi. Akhirnya dapat Grabback kan, biasa. Dapat Grabback bapak-bapak tuh. Mau pulang dari DTC waktu itu ya. Akhirnya saya antar ke stasiun. Setelah saya antar, itu kan saya udah makan waktu, udah mau jam 8:30 kan. Tapi saya masih semangat bang, belum. Emang lagi waktu itu tuh masih seger gitu kan, masih oke nih badan, belum capek gitu, belum lelah. Akhirnya setelah saya antar tuh bapak-bapaknya, ya udah kelar, saya melipir lagi dan nih, karena kan kalau di stasiun Depok Baru itu kan ojol banyak banget gitu ya,
ojol pada berjejer gitu kan, pada nongkrong di situ. Sedangkan saya kan akunnya ini, saya kan akun malam. Oke. Jadi kalau akun mereka kan udah pada pagi nyalain orderannya. Sedangkan saya kan baru on beat itu malam, otomatis saya kalah dong. Bakalan orderan tuh masuknya ke dia pada, saya nggak bakalan dapat. Oke. Akhirnya ya udah dari situ saya melipir. Saya melipir lagi dari stasiun Depok Baru, itu saya melipir ke Beji, Bang. Beji. Saya melipir ke Beji karena kan di Beji itu pusatnya banyak banget GrabFood gitu kan. Saya ngincar tuh GrabFood gitu dari situ. Akhirnya saya nongkrong di Beji itu lama tuh, Bang, nggak dapat orderan. Sampai sekitaran jam setengah 11 malam. Saya benar-benar bete kan. Saya orang itu betean, Bang. Kalau benar-benar lagi nggak dapat nih, saya bingung mau ngapain ya, kata saya. Ya udahlah, di situ saya sabarin aja, sabarin. Ternyata dapat nih orderan nih, GrabFood kan. Itu dari Beji, saya nganter itu ke Jalan Dewi Sartika, Jalan Nusantara. Gitu. Akhirnya saya nganter ke sana, itu kan dapat paket GrabFood gitu ya, dapat sate ayam. Saya nganter dari Beji ke daerah Jalan Dewi Sartika itu makan waktu juga kan lumayan lama ngantrinya gitu, dan argonya pun nggak seberapa. Tapi saya mau gimana, nanti kalau saya cancel saya nggak dapat orderan lagi gitu kan. Tapi kalau saya ngantri, iya inilah resiko ojol gitu, resikonya begitu. Akhirnya ya udah saya ngikut ngantri di situ. Saya nunggu hampir 20 menitan lah. Karena kan emang rame banget ya. Lagi jam-jam sibuknya orang-orang pulang kerja, mungkin banyak orderan apa gimana. Ya udah di situ saya nungguin sampai selesai jadi. Saya pick up, saya ambil ordernya. Akhirnya saya antar ke orangnya. Setelah saya ngantar ke customer, di situ saya masih nyalain orderan, Bang. Masih nyalain. Itu kurang lebih saya nunggu lagi kan, nggak dapat orderan itu sampai jam setengah 12. Oke. Setelah setengah 12 itu, saya penasaran, Bang, ini akun saya kenapa sih gitu kan, kok nggak dapet. Akhirnya saya melipir lah dari Jalan Nusantara tuh, dari Jalan Dewi Sartika, itu kan belakangnya kan udah Margonda gitu ya, nggak terlalu jauh, paling makan waktu 5 menitan lah ya jalan. Akhirnya saya melipir tuh ke Margonda nih mungkin lebih rame nih. Ya udah saya melipir ke Margonda, saya ngetem di situ dari jam setengah 12 tuh, Bang. Setelah saya nungguin, itu saya sambil ngerokok biasa kan, sambil sebat gitu. Ya udah, saya nungguin aja di situ. Kok nggak dapat gitu ya. Udah hampir sampai setengah jam saya nunggu, kurang lebih jam 12-an lewat dikit lah ya. Jam 12-an lewat dikit. Akhirnya saya, oh ya udahlah, mungkin rezeki saya ini cuma segini nih. Saya mutusin buat mau pulang. Di situ saya mau pulang, cuman kan ngosong ya, nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya dari Margonda ke rumah saya kan Bojonggede, Citayam itu kan lumayan jauh banget. Lumayan jauh. Otomatis kan saya ya ngosong nggak enak banget lah, Bang. Kalau ojol-ojol yang lain pada ngerasain lah gimana rasanya gitu kalau ngosong. Akhirnya di situ gue kayak pulang nggak ya. Masih begitu aja nih. Akhirnya saya mutusin ya udah nunggu 5 menit lagi nih, nunggu 5 menit. Setelah 5 menit nggak dapet, ya udah akhirnya saya pulang. Nah, akhirnya saya muter balik. Pas saya muter balik itu sekitar 2 menitan, Bang. Itu saya dapat orderan. Pas saya dapat orderan ini, saya senang banget, Bang. Alhamdulillah, ternyata dapat orderan juga gitu. Pas saya lihat lokasinya, oh ini searah sama saya pulang, gitu. Ya kan saya akhirnya dalam hati tuh, wah rezeki anak soleh, begitu ngomongnya. Kayak, wah alhamdulillah nih ternyata dapat rezeki kan gitu. Emang mau pulang, jadi saya nggak buang-buang bensin lah, gitu kan. Ya udah, akhirnya di situ dapat GrabFood, dapat bakso kan. Akhirnya saya ambil lah, saya cocol, saya tunggu di resto. Setelah saya sampai resto, saya chat nih customer. Saya kan selalu kalau dapat orderan itu pasti selalu saya kabarin, Bang. Nggak pernah nggak saya kabarin, pasti saya kabarin. Akhirnya saya bilang sama ini customer kan namanya Bu Tina gitu ya. Namanya Tina, di sini ada tulisannya. Akhirnya saya bilang, halo assalamualaikum, Ibu mohon ditunggu ya. Pesanan Ibu sedang dalam pengantaran. Terima kasih. Akhirnya setelah saya chat gitu, dibaca nih, Bang. Itu kalau dibaca, tandanya berarti ini orderan bukan fiktif, Bang. Bukan fiktif. Tapi tanda-tanda fiktif tuh kayak ada gitu. Kayak tanda-tanda fiktif tuh kayak ada. Jadi pesanan dia kan tunai. Udah gitu pesan baksonya itu cuma satu bungkus. Pesannya juga yang setengah porsi. Ya kan niat nggak niat kayak gitu. Ngapain dari Margonda
mesen ke pengantaran Rawadenok kan, Jalan Rawadenok di Blok Sao. Itu kan lumayan, argonya kan lumayan gede gitu kan. Lumayan gede, hampir 20.000 lah pengantaran gitu. Dari Margonda ke sana. Kok kenapa mesennya jauh banget? Emang di sana nggak ada tukang lagi gitu. Udah gitu mesennya malah setengah porsi. Akhirnya dari situ saya, ya udahlah gimana orang aja, saya emang nggak mikirin gitu kan. Yang penting ini dia udah ngebaca pesan saya, berarti kan orderannya benar gitu. Akhirnya ya udah tuh, saya pick up, baksonya saya ambil, saya bawa, saya anter lah nih ke pengantaran gitu kan. Ke pengantaran itu, di situ saya dari Margonda, saya jalan lewat stasiun Depok Lama, lewat Dipo kan, lewat Dipo, itu sampai ke lewat Bulak Timur, ke Jembatan Serong, sampailah ke Rawadenok. Itu sampai Rawadenok di tempat saya titik pengantaran, Bang. Ini tuh alamatnya nggak sesuai sama titik dia. Dia nggak sesuai sama titik. Akhirnya kan saya bilang kan sama orang-orang situ. Saya tanya bapak-bapak kan awalnya lewat gitu. Pak, mohon maaf. Bapak tahu nggak alamat ini? RT 4, RW 4, nomor 184. Saya gituin kan. Ah, di mana itu, Pak? Ini benar sih RT 4. Tapi nomornya kayaknya nggak ada nomor-nomor gede kayak begitu. Itu kan kata bapaknya. Akhirnya bapak-bapaknya nanya kan ke saya. Emang atas nama siapa, Mas? Ini, Pak, atas nama Butina. Dia ngelihat saya nyebutin nama Butina, itu kayak kaget gitu kan. Kayak shock gitu. Akhirnya, oh saya kurang tahu, mohon maaf ya Mas ya. Akhirnya ya udah Pak, makasih banyak ya. Bapak-bapaknya lanjut tuh ke depan. Akhirnya setelah saya jalan lagi ke dalam, saya WA lah nih, saya japri Butina kan, saya japri, saya teleponin, Bu, mohon maaf, ini saya udah di titik lokasi, Ibu di mananya ya? Itu dibaca gitu kan, dibaca. Setelah dibaca saya teleponin, tapi nggak diangkat, ditelepon nggak diangkat, gitu. Akhirnya di situ kan saya chatin terus gitu ya, chatin kok tapi dibaca, tapinya nggak direspon apa-apa. Ya udah dari situ saya tunggulah nih, mungkin ketiduran kali ya bagaimana ya, saya tungguin sekitar 5 menit. Wah, nggak dibalas-balas juga. Ternyata ada nih ibu-ibu jalan mau ke warung dia kan. Ibu-ibu dari depan jalan nanya ke saya, Mas mau ngapain? Saya bilang kan, saya mau nganter ini Bu, pesanan apa Mas? GrabFood. Oh, Mas mau ngantar ini food makanan ya? Mau kemana Mas alamatnya? Ini Bu, saya mau ngantar ke alamat ini. RT berapa Pak? RT berapa Mas gitu kan? RT 4 Bu. Iya benar ini RT 4. Atas nama siapa? Atas nama Butina. Hah? Butina? Sempet kayak gitu kan ngomongnya ke saya. Ya, iya Bu, atas nama Butina. Oh, yaudah nanti Mas maju aja, terus ke jalan. Nanti setelah 100 meter itu ada pertigaan, Mas ambil ke kiri, itu ada belokan lagi ke kanan, Mas ambil ke kanan, itu rumahnya paling pojok sebelah kanan. Dari situ kan saya bilang sama ibu-ibunya itu, oh gitu Bu, ya udah makasih banyak ya Bu ya, udah diarahin. Iya Mas, sama-sama. Akhirnya ibu-ibu lanjut, saya jalan lah ke tempat lokasi. Setelah saya jalan, saya belok ngikutin arahannya. Pas saya sampai di titik lokasi yang paling pojok rumahnya Butina itu Bang, itu ya saya kaget gitu. Jam malam kayak gitu nih, itu masih banyak bapak-bapak rame-rame gitu. Jadi setelah itu tuh saya standarin motor, saya bilang kan, permisi Pak, Assalamualaikum gitu. Dijawab tuh ada yang nyamperin kan bapak-bapak satu. Waalaikumsalam. Iya Mas, ada apa? Ini Pak, mohon maaf ganggu, saya mau nganterin orderan. Oh, orderan. Iya Pak, silakan masuk aja Pak. Mau nganterin orderan apa? Orderan bakso. Siapa namanya? Ini Pak, atas nama Butina. Hah? Butina? Sampai kayak begitu kan? Iya Pak. Akhirnya nih bapak-bapaknya masuk kan ke dalam rumah. Pas masuk ke dalam rumah, lama tuh di situ. Yang lain bapak-bapaknya sempat kayak ngeliatin saya gitu kan. Saya bingung kan. Kenapa kok? Tadi bapak-bapak kaget. Ibu-ibu juga kaget ngarahinnya. Ini bapak-bapak yang kedua kali saya temuin langsung masuk ke dalam. Akhirnya keluarlah ibu-ibu dari pihak keluarganya gitu kan. Keluar ibu-ibu,
langsung ngomong sama saya, "Mas, ada apa ya?" "Ini Bu, mohon maaf, saya mau ngantar orderan." "Ya orderan apa Mas?" "Ini bakso Bu." "Dari mana?" "Dari Margonda." "Buat siapa?" "Buat Bu Tina." Astagfirullahaladzim. "Bu Tina? Tina mana?" "Ini Bu, alamatnya." Kasih tahu kan, saya kasih tahu ke alamatnya. "Benar Mas, ini alamatnya. Ini RT 4. Ini benar, nomornya juga benar di sini." "Iya Bu." Tapi benar kan Bu, ini atas nama Bu Tina?" Ibu-ibu itu langsung nangis Bang. Di situ saya sempat bingung. Ibu kenapa nangis? Nangis kejer aja. "Ibu mohon maaf ya Bu ya. Ibu jangan kesinggung, Ibu kenapa?" Akhirnya nih ibu-ibu bilang sama saya kan, "Mas, mohon maaf ya. Bu Tina itu anak saya. Oh. Dia udah meninggal. Iya. Baru 3 hari yang lalu. Ini lagi saya acara tahlilan." Akhirnya dari situ kan, beneran Bu? "Bener Mas. Ini tapi tadi dibaca Bu." "Dibaca sama siapa Mas?" "Ini sama Bu Tinanya. Ini ada kok catatannya kayak begini. Ini ada Bu pesannya. Pesannya ada dibaca kok sama Bu Tina." "Enggak Mas, nggak dibaca. Bu Tina udah meninggal. Dan handphonenya Bu Tina itu saya yang megang. Handphonenya Bu Tina saya yang megang. Dalam keadaan mati, dalam keadaan dipola. Dan saya pun nggak ngerti cara mesen Grabnya itu gimana." Akhirnya di situ ibunya nangis. "Mas, ini Mas nggak ngada-ngada kan? Mas beneran kan ini orderannya Bu Tina ini bener kayak begini?" "Bener Bu." "Ya udah Bu, nggak apa-apa lah. Mungkin salah alamat kali Bu. Tapi kok bisa ngepas kayak gini Mas? Ini Mas nggak bohongan kan? Nggak lucu Mas kayak begini Mas?" "Enggak Bu, ini beneran orderannya Bu. Ini saya nggak buat-buat dan saya ngapain buat-buat, saya nggak bisa kayak begini. Ini kan ada kayak begini, jelas." Akhirnya ibu itu makin nangis kan. "Ya udah Bu, Ibu nggak usah nangis ya. Saya minta maaf kalau saya punya salah, kalau saya nyinggung perasaan Ibu." "Enggak Mas, nggak apa-apa. Cuman kok bisa ya kayak begini ya? Apa minta doa apa gimana ya? Tina." Langsung ngelus-ngelus dada kan. Langsung nangis. Di situ juga bapak-bapak rame pada ngeliatin kan. Ada apa? Ini orderan Bu Tina, rame kan di situ. Akhirnya dari selesai di situ, saya bilang sama ibu-ibu, "Ya udah Bu, Ibu nggak usah nangis, nggak apa-apa. Ya udah mungkin saya salah alamat Bu. Ibu nggak usah nangis ya. Dan saya doain mudah-mudahan Bu Tina tenang Bu di alam sana." Akhirnya saya bilang sama ibunya, "Kalau gitu saya izin pamit ya Bu ya." Akhirnya nih ibunya bilang, "Ya udah Mas, ini saya balikin aja. Uangnya berapa Mas totalnya?" Akhirnya saya bilang karena kan lagi kena musibah ya, saya nggak enak gitu kan. Sebagai yang datang lagi dalam musibah kayak begitu, saya tagih uang gitu. Akhirnya saya bilang, "Udah Bu, ini mah kesalahan saya. Nggak apa-apa Ibu, nggak usah bayar apa-apa." Akhirnya dia bilang tuh, "Ya udah Mas nih, Mas baksonya buat Mas aja. Ini uang ditambahin kan 20.000 gitu." Akhirnya ya udah Bu, makasih banyak ini ya, biar ridho ya Bu, biar ikhlas ya. Mudah-mudahan ya Bu Tina nyaman Bu di sana. Bu Tina mungkin minta doa, ya kita doain bareng-bareng ya Bu ya. Ya saya juga minta maaf atas kejadian kayak gini, ngebuat hati Ibu keberatan." "Oh nggak apa-apa Mas, saya juga minta maaf kayak begini. Saya bukannya sedih atau gimana. Saya nangis karena saya kaget kok bisa kayak begini." Akhirnya ya udah, selesai dari situ ya udah Bu, saya izin pamit ya Bu ya. Makasih banyak Ibu, ini saya udah dikasih uang juga, saya merepotkan. "Oh nggak apa-apa Mas." "Ya udah Bu, mari Bu." Akhirnya saya di situ balik. Di tengah perjalanan saya masih perhatiin Mas catatannya. Tapi ini kok dibaca? Saya masih nanya-nanya gitu kan sama diri saya sendiri. Akhirnya saya ngejajal kan, saya P-in. Itu udah nggak dibaca lagi. Saya telepon juga udah nggak dibalas. Ya udah, dari situ saya akhirnya pulang. Dan sampai situ ya udah, saya makin penasarannya tuh, kok bisa orang yang udah meninggal pesan aplikasi, sedangkan handphonenya dipegang sama ibunya itu dalam keadaan mati Bang. Abang, tadi kan sempat nganter obat ya ke Tajur Halang ya. Betul Itu banget. lokasinya seperti apa sih rumahnya yang Abang dengar suara bapak-bapak itu? Jadi waktu saya nganter ke Tajur Halang itu kan Bang, itu awalnya tuh ya gapura
tinggi gitu kan, gapura besar di ya dalam kampung gitu. Cuman ini kayak komplek-komplek terbengkalai, kayak perumahan-perumahan ya nggak diterusin gitu sama orangnya. Dan pas saya masuk pun itu rumah tuh berjejer banyak, tapi dia tuh rumah-rumah kosong dan itu udah ketutupan sama rumput-rumput tinggi. Oh, jadi nggak ada yang tinggal di situ ya? Nggak ada yang tinggal Sempet di nggak situ. tinggal ada lihat itu ada rumah yang kan malam nih, lampunya nyala ada isinya gitu. Nggak ada, semuanya mati semua. Gelap gitu? Gelap banget. Terus abang baru pertama kali di situ? Baru pertama kali. Setelah itu abang kan jalan tuh, kan baru ngeh gitu ya. Iya. Itu sempet nanya nggak ke yang ketemu di situ gitu? Itu tuh tempat apa atau siapa atau ke teman-teman ojol pernah tanya nggak? Nggak pernah nanya sih. Tapi saya cuman ceritain aja gitu. Dan teman-teman saya juga yang ojol gitu ya, bilang juga sama saya tuh, itu di mananya? Ini nggak ada nama perumahannya. Pengen survei ke lokasi kan? Itu kan malam kejadiannya. Jadi saya daerah sana kan nggak terlalu hafal juga gitu. Cuman nama jalannya mah jalan setapak gitu kan. Akhirnya pas saya cerita kayak begitu, wah iya emang di Tajur Halang itu banyak dari teman-teman ojol juga bilang, ya hati-hati aja lewat situ. Karena emang bukan lu doang ya yang diiniin. Ya banyak kok kejadian-kejadian gitu yang kejadian di Tajur Halang ini gitu. Termasuk bukan hanya horornya aja, bahkan begal pun, kejahatan pun banyak di sana. Bang Puja, Baik. dari semua kejadian yang abang alami nih selama ngojol, tahu nggak alasannya kenapa abang itu sampai digangguin atau sampai dapat orderan dengan makhluk-makhluk yang abang temuin? Ya, jadi setelah ini nih ya Bang ya, saya setelah kejadian saya alamin banyak kan, ketemu makhluk ini lah, ketemu makhluk itu, ketemu suara dan lain-lain. Itu tuh hati saya berat banget, sehingga saya mutusin saya buat cerita sama Kiai. Setelah saya cerita sama Kiai, sama Ustadz. Gitu, kapan itu? Itu pas saya taklim sih. Setelah saya taklim, saya kan biasa ngobrol-ngobrol gitu ya. Akhirnya saya curhat. Saya bilang sama Ustadz itu kan, Ustadz apa Kiai nih? Kiai sih tingkatannya gitu. Temen kan saya manggilnya Ustadz gitu. Ustadz, saya setiap saya kerja, setiap saya cari uang, saya kenapa ya dalam diri saya tuh selalu ngerasa beda sama orang-orang lain. Akhirnya ditanyakan, beda kenapa maksudnya ente? Ya beda aja gitu. Saya setiap malam, setiap saya cerita, setiap saya ngelihat teman-teman saya selalu bilang sama teman-teman ojol yang deket gitu ya sama saya, lu pernah gak sih ketemu hal-hal aneh pada saat ngalong? Gue gak pernah ngerasain. Jawabannya selalu begitu. Setiap saya cerita curhat sama teman saya, selalu saya dibilang halu lah. Selalu saya dibilang, ente lebay, temu kayak gitu-gituan doang. Selalu dibilang kayak begitu. Saya bingung Ustadz, kenapa saya bisa ngerasain kayak begini? Kira-kira saya kenapa sih Ustadz? Kok bisa saya digangguin sama makhluk-makhluk halus, digangguin sama makhluk-makhluk yang memang saya sendiri itu nggak pernah gimana-gimana. Akhirnya Ustadz ini kan jawab ke saya gitu kan Bang. Coba kamu introspeksi sama diri kamu. Ente introspeksi coba sama diri ente. Ente ibadah ente gimana? Ente ketika ente kerja, ente niatin untuk apa? Ketika ente kerja, ente baca bismillah dulu atau enggak? Ente baca doa dulu atau enggak? Setelah ente nganter pesanan, ente kelar nganter pesanan, ente permisi enggak lewat jalan? Akhirnya dari situ kan, saya bilang kan sama Ustadz, ya gitu sih Ustadz, benar apa yang Ustadz bilang. Saya nggak pernah sih kayak begitu. Saya lewatnya asal lewat. Saya juga nggak baca bismillah. Saya juga ya ibadah saya juga kayaknya makin kurang. Akhirnya Ustadz ini bilang, ente tingkatin lagi ibadahnya. Kemana-mana yang jelas ente baca doa. Dan yang paling penting, dimanapun ente berada, jangan sembarangan. Karena yang hidup bukan cuma kita. Mereka juga mantau kita. Mereka lebih tahu kita. Kalau kitanya nggak permisi, jangan pun sama makhluk-makhluk yang kayak begitu. Sama manusia aja, manusia suka gedek, suka kesal sama kita. Apalagi makhluk-makhluk yang seperti itu.
pasti nggak senang sama kita. Itu yang menyebabin ente diganggu sampai sekarang. Akhirnya ya udah, dari situ ya saya dengerin nasihat Ustadz itu. Oke, buat kalian Sobat Buntu nih, yang mau melakukan pekerjaan, biasakan membaca doa dulu. Dan permisi tentunya pada saat memasuki tempat-tempat yang baru. Dan buat kalian juga nih, yang punya pengalaman mistis pada saat kalian bekerja, silahkan isi komentar. Bang Puja, Iya, baik. makasih banget nih sudah datang dan berbagi pengalaman mistisnya pada saat ngojol. Iya, sama-sama Bang Dani. Jadi ini fix nggak mau ngalong lagi nih? Iya, udah nggak berani kapok. Kapok nih. Iya, benar Berarti cuman pagi sampai sore Sampai aja. sore aja. Terus kuliahnya gimana dong? Bentrok? Paling kalau lagi kuliah, ya saya cari aktivitas lain Oh gitu. selain ngojol. Biar sama-sama menghasilkan. Biar sama-sama menghasilkan. Oke. Terima kasih. Semoga cepat lulus Iya, dan amin. sukses juga buat Amin, Bang Dani. apa skripsi ya sekarang ya? Iya, betul banget. Oke. Salam buat keluarga ya. Iya, amin. Makasih. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Bang Puja pada saat dia ngalong. Dan buat kalian semua nih, jangan pernah bosan-bosan untuk nonton terus video-videonya Jalan Buntu.